Assalamualaikum, halo teman-teman, balik lagi di channel aku Novitan. Selamat datang di Orchid Forest Cikole Lembang, sebuah destinasi wisata yang menakjubkan di tengah hutan pinus yang sejuk. Terletak di ketinggian 1400 meter di atas permukaan laut, Orchid Forest adalah tempat yang sempurna untuk melarikan diri dari rutinitas sehari-hari dan menikmati keindahan alam. Dalam video kali ini, aku akan mengajak kalian untuk menjelajahi keindahan Orchid Forest secara mendalam. Aku akan mulai dengan informasi penting mengenai biaya masuk, fasilitas yang tersedia, dan berbagai pemandangan menawan yang bisa kalian nikmatin di sini. Tak hanya menawarkan pesona alam yang luar biasa, Orchid Forest juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk membuat kunjungan kalian lebih nyaman. Dari area parkir yang luas hingga restoran yang menyajikan hidangan lezat, semuanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengunjung. Jadi, siap untuk memulai perjalanan ini? Kalau kalian mau tahu gimana serunya, stay tune terus ya! Sebelum kita menjelajahi indahnya Orchid Forest Cikole Lembang, aku mau share juga nih sejarah tentang Orchid Forest Cikole, di mana dan apa tujuannya sih Orchid Forest Cikole ini didirikan. Orchid Forest Cikole adalah salah satu destinasi wisata yang menggabungkan keindahan alam dengan tujuan konservasi. Didirikan pada tahun 2014, taman ini merupakan bagian dari proyek konservasi anggrek dan pelestarian lingkungan. Diresmikan sebagai upaya untuk melestarikan dan mengembangkan koleksi anggrek lokal dan internasional, Orchid Forest Cikole terletak di ketinggian 1400 meter di atas permukaan laut. Lokasinya yang strategis di tengah hutan pinus yang sejuk memberikan kondisi ideal untuk berbagai jenis anggrek tumbuh dengan baik. Selain sebagai tempat konservasi, Orchid Forest juga berfungsi sebagai pusat edukasi. Taman ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang mendalam mengenai keanekaragaman flora, khususnya anggrek. Pengunjung dapat mempelajari berbagai jenis anggrek, cara perawatannya, dan pentingnya konservasi tanaman. Orchid Forest berkomitmen untuk melestarikan anggrek dari berbagai belahan dunia. Taman ini mengumpulkan anggrek dari berbagai negara dan setiap koleksi dirawat dengan teliti untuk memastikan keberlangsungan hidupnya. Dengan upaya ini, mereka tidak hanya memperkaya koleksi anggrek, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian spesies langka. Selain itu, Orchid Forest juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai acara edukatif dan kegiatan komunitas. Ini termasuk workshop, seminar, dan tur edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Jadi, setiap kunjungan ke Orchid Forest bukan hanya tentang menikmati pemandangan yang indah, tetapi juga tentang mendukung upaya konservasi dan pendidikan yang berharga. Itu dia sejarah di balik pendirian Orchid Forest Cikole. Buat kalian yang penasaran, ikutin terus ya keseruan aku. Di dalam tuh ada apa aja, fasilitasnya seperti apa. Simak terus ya videonya. Untuk masuk ke Orchid Forest Cikole Lembang, kamu hanya membayar 50.000 di weekend dan 47.500 di weekday. Tiket ini sudah termasuk tiket LHI ya, dan juga kalian akan mendapatkan voucher diskon 50% untuk bermain put-put golf. Sebelum kalian masuk, di pintu masuk ini ada sesi dokumentasi. Kalian bisa cetak untuk dokumentasinya ataupun tidak. Jadi itu balik lagi ke pilihan kalian masing-masing. Di dalam Orchid Forest Cikole Lembang ini terdapat cafe yaitu Golden Pine. Kalau kalian tahu, ini tuh kafenya sempat viral banget. Jadi tuh nuansanya seperti ada di Eropa gitu. Kalian bisa ngeteh-ngeteh cantik sekaligus makan pastry yang ada di sini. Selain kalian bisa menikmati teh dan juga pastry, di sini juga mereka menjual patty dan juga gelato. Seperti yang aku mention sebelumnya, setiap kita beli tiket itu kita dapat diskon 50% untuk main di put-put golf. Jadi harga aslinya itu dia 20.000 per orang. Kita hanya membayar 10.000 aja per orang. Dan ini juga di sini lumayan banget, hallnya itu ada 14 hall. Jadi masing-masing hall itu kita bisa main 6 kali pukul. Menarik banget bukan? Kapan lagi main golf ala-ala hanya 10.000 aja per orang. Setelah bayar, kita akan diberikan stick dan juga bolanya.
Jangan khawatir, buat kalian yang tidak bisa main golf, di sini petugas akan memberikan arahan dan juga panduannya. Aku 3 kali shoot loh tadi. Harusnya bisa sih. Yeah. Oh, hampir. 3. Main golf di Put-Put Golf seru buat dicoba. Lapangannya hijau, bersih, dan ada tantangan unik di setiap hole-nya. Di sekitar pemandangannya hutan pinus yang bikin suasana makin adem dan asri. Fasilitasnya lengkap, ada tempat duduk buat istirahat, area foto yang instagramable, terus kalau lapar ada juga tempat makan di dekat situ. Cocok banget buat main santai bareng teman atau keluarga. Ya, hujan. Kami informasikan kembali kepada seluruh pengunjung kawasan wisata Orchid Forest. Lagi asik jalan-jalan, tiba-tiba hujan turun. Awalnya gerimis, terus makin lama makin deras. Aku langsung cari tempat neduh, akhirnya nemu teras di area spot cetak foto. Duduk di situ, nungguin hujan sambil ngeliatin hujan turun. Suasananya benar-benar tenang banget. Anginnya dingin, tapi rasanya damai. Bikin adem, kita duduk sambil ngobrol dan nikmatin suasana hujan yang bikin suasana makin menenangkan. Setelah hujan reda, kita akhirnya beres-beres, siap jalan lagi. Jalanannya masih basah, tapi suasananya seger banget. Udara lebih dingin dan wangi hujan juga masih kerasa. Kita pelan-pelan jalan menuju area makan, tapi pas lewat Rabbit House, sayangnya nggak ada kelinci yang kelihatan. Mungkin mereka lagi ngumpet karena abis hujan, jadi kandangnya kelihatan sepi. Gak jauh dari situ ada tempat penyewaan kuda juga loh. Aku sempat kepikiran mau coba juga, tapi karena perut udah keroncongan, aku mutusin buat lanjut aja ke tempat makan. Pemandangan sepanjang jalan tuh keren banget, udara segar, sesekali lihat ke langit, awan masih mendung, tapi nggak ada tanda-tanda hujan lagi. Jalan sambil ngobrol seru, rasanya tenang banget habis hujan gini. Pas banget buat nikmatin suasana sambil menuju tempat makan. Akhirnya sampai juga di tempat makan. Tempatnya asik banget, suasananya seger karena baru habis hujan. Di sini banyak banget pilihan makanan dari sate, kue-kue, sampai makanan berkuah yang hangat. Aku langsung tertarik sama sate marangi yang kayaknya enak banget. Sambil nunggu, aku juga pesan mie tek-tek kuah. Tempat makannya cozy dengan meja dan kursi kayu dan pemandangan hutan pinus yang bikin suasana makin asik. Harga makanan di sini juga cukup ramah di kantong loh, mulai dari 25 ribuan aja. Makan sambil nikmatin suasana hutan setelah hujan rasanya benar-benar pas banget. Setelah hujan, aku tuh ngerasa suasana di hutan sini benar-benar beda banget. Kabut tipis menyelimuti seluruh area, bikin hutan tuh terasa kayak di dunia lain. Udara sejuk banget, rasanya bisa dihirup dalam-dalam. Meski aku udah coba rekam dengan kamera, rasanya sulit banget buat nangkep keindahan dan suasana yang benar-benar unik ini. Sensasi berada di sini, di tengah kabut, itu sesuatu yang harus kalian coba sendiri. Benar-benar pengalaman yang gak bisa diungkapin cuma lewat gambar atau video. Rasanya kayak berada di dunia lain dan itu benar-benar menarik. Setelah selesai makan, aku lanjut nanjak lagi ke Taman Bunga Anggrek karena tadi nggak sempet gara-gara hujan.
Sampai di area menuju Taman Anggrek, ada pintu masuk yang cantik banget. Gerbangnya dikelilingi tanaman hijau dengan bunga-bunga kecil yang masih basah habis kena hujan. Aduh. Di sana-sini lampu taman mulai nyala, bikin suasana jadi lebih hidup. Cahaya lampunya memang gak terang banget, tapi justru itu bikin kesan makin asri. Lampu-lampu kecil ini kayak nonton kita ke dalam hutan yang seolah lagi terbangun dari tidur setelah hujan. Orchid House-nya tuh di sana. Kita ke Orchid House ya. Setiap langkah terasa tenang, dan karena lampu taman yang mulai menyala, hutan terasa lebih hidup, kayak ada kehidupan rahasia yang bangun begitu malam datang. Di depan, gerbang ke Taman Anggrek terlihat lebih dekat. Lampu-lampu itu benar-benar bikin vibe-nya romantis dan indah. Gak sabar rasanya buat masuk dan ngeliat Taman Anggrek yang katanya salah satu spot paling indah di Orchid Forest ini. Masuk ke dalam Orchid House ini, suasananya langsung beda. Begitu kita masuk ke dalamnya, kita langsung disambut oleh deretan bunga anggrek yang cantik banget. Di sini anggrek-anggreknya ditata rapi di rak-rak kayu, dan ada juga yang digantung di pot-pot kecil. Bunga-bunganya beragam warna, dari ungu, putih, kuning, sampai merah muda. Mata benar-benar dimanjakan sama keindahan mereka. Di setiap sudutnya ada tulisan informasi tentang jenis anggrek dan dari mana asalnya. Ternyata ada banyak jenis anggrek langka dari berbagai daerah di Indonesia yang dikoleksi di sini loh. Lantai di Orchid House ini dari batu alam yang bikin suasana makin natural. Di beberapa titik ada semacam kolam kecil dengan air yang mengalir pelan. Suara gemericik airnya nambahin kesan damai di sini. Selain bunga-bunga, ada juga tanaman lain yang tumbuh di sekitar Orchid House, kayak pakis-pakisan yang bikin suasananya makin hijau dan rindang. Nih. Ada catur juga.
Setelah puas keliling di dalam Orchid House, kita keluar dan langsung disambut pemandangan yang gak kalah cantik. Di depan ada gerbang yang dihias dengan bunga-bunga cantik, bikin jalan keluar jadi terasa spesial. Gerbang ini penuh dengan tanaman rambat dan bunga warna-warni yang menggantung, seolah-olah kita lewat di bawah terowongan bunga. Lampu-lampunya kecil dan tersebar di sepanjang jalan setapak. Dengan lampu berwarna kuning redup, membuat suasana jadi nyaman banget, terutama sehabis hujan tadi. Pas kita terus jalan, kita akan menemukan bazar anggrek. Mau beli kamu? Rp10.000 bisa taruh di kantor nih, Rp10.000. Iya gak sih? Kabutnya udah nggak ada, udah hilang. Oh my God. Walaupun areanya luas, tapi kalian jangan khawatir. Di titik-titik tertentu tuh banyak banget toilet, dan toiletnya itu bersih banget. Kayak yang ini nih, yang mau aku datangin, ini tuh benar-benar toiletnya tuh bersih, bisa kalian lihat. Dan di tempat lain pun, tadi aku coba toiletnya tuh bersih banget. Setelah keluar dari bazar anggrek, kita lanjut jalan lagi di tengah hutan yang udah mulai gelap. Tapi jangan khawatir, karena sepanjang jalan tuh dihiasi sama lampu-lampu cantik yang bikin suasana jadi tenang dan hangat. Lampu-lampu ini benar-benar nambahin keindahan di tengah hutan. Bayangin aja, kamu jalan di antara pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi dengan lantai hutan yang masih basah, dan di setiap langkahmu diterangi sama cahaya lampu kecil yang berkilau. Selain itu, di sini tuh banyak banget spot-spot foto yang instagramable banget. Jadi kalian tuh bisa banget abadikan momen di sini sepuas kalian di banyak spot. Pas lagi asik jalan, kita lihat ada burung kakatua dan juga iguana. Jauh dari situ, aku tuh lihat ada iguana yang lagi duduk di kursi gitu. Jadi aku samperin. Iguananya tuh bener-bener kayaknya udah terbiasa ya sama pengunjung. Jadi dia nggak tegang sama orang-orang yang lewat. Malah dia kelihatan tenang banget. Awalnya aku semangat banget mau coba naik outbound di Orchid Forest. Di depan tuh udah kelihatan banget jembatan kayunya. Tapi pas aku sampai sana, ternyata area outboundnya ditutup. Ternyata karena hujan tadi, jembatan kayunya tuh licin banget. Jadi untuk keselamatan, mereka putuskan buat tutup lebih awal. Agak kecewa sih nggak jadi naik, tapi ya udah, keselamatan yang paling penting. Kita cuma bisa lihat dari jauh aja, sambil ngebayangin betapa serunya kalau kita bisa lewat jembatan itu. Mungkin lain kali pas cuaca cerah, kita bakal balik lagi buat coba. Setelah puas keliling di Orchid Forest, akhirnya aku memutuskan buat pulang. Jalan menuju pintu keluar tuh terasa lebih santai karena suasananya tuh udah gak terlalu ramai. Di sepanjang jalan, aku masih bisa lihat beberapa spot foto cantik, salah satunya adalah jembatan kayu ini. Sesekali aku berhenti sebentar buat nikmatin suasananya dan juga foto-foto. Pas sampai di pintu keluar, aku langsung menuju area angkot yang disediakan buat bawa balik ke area parkir. Angkotnya udah nunggu di depan dan aku naik angkot bareng beberapa pengunjung lain.
Nah, itu dia perjalanan aku di Orchid Forest kali ini, mulai dari hujan yang bikin suasana makin syahdu, jalan-jalan di hutan pinus, sampai makan enak di tengah hutan. Semuanya berkesan banget, walaupun gak sempat coba outbound karena hujan, tapi justru suasana dingin dan segarnya tuh bikin pengalaman ini jadi terasa lebih spesial. Jadi kalau kalian lagi cari tempat buat refreshing, Orchid Forest bisa jadi pilihan yang pas banget. Terima kasih udah ikutin perjalanan aku hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.